Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wahai saudaraku sebangsa setanah air, khususnya panjenengan sedaya Anda sekalian yang saya cintai di Banjarmasin. Marilah kita bersama menundukkan hati, membuka telinga, dan meresapi setiap butir pitutur nasihat yang diwariskan oleh leluhur Jawa kita yang bijaksana. Mereka, para pendahulu kita, adalah pribadi-pribadi yang telah mencapai puncak ketenangan hidup. Bukan karena mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka menguasai sebuah ilmu agung, ilmu melepaskan beban hidup. Sebuah ilmu yang jika kita pahami dan amalkan, niscaya akan membuat hati kita seringan kapas, jiwa kita setenang telaga, dan hidup kita penuh berkah dari Gusti Kang Murbeng, Dumadi Tuhan yang maha mengatur segala sesuja, memahami beban, jangkar yang mengikat langkah jiwa. Leluhur kita memahami dengan sangat gamblang bahwa setiap manusia pasti memanggul beban. Beban itu bukan hanya karung beras di punggung, tetapi seringkali adalah jangkar-jangkar tak kasat mata yang mengikat langkah jiwa kita. Jangkar itu berupa kekhawatiran, memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, penyesalan, meratapi masa lalu yang tak bisa diubah, kemarahan dan dendam. Menyimpan bara api di hati karena perbuatan orang lain, kesombongan, merasa lebih dari yang lain, yang ujungnya menjauhkan diri dari sesama dan Gusti, ambis berlebihan, mengejar sesuatu tanpa henti, yang justru menimbulkan rasa kurang dan gelisah, keterikatan, terlalu melekat pada harta, jabatan, atau bahkan orang lain yang membuat kita rapuh saat kehilangannya. Mereka tahu, selama jangkar-jangkar ini masih mengikat, kita tak akan pernah bisa berlayar bebas menuju samudra ketentraman sejati. Lantas, bagaimana mereka melepaskannya? Melepas beban batiniah, membersihkan cermin hati. Ini adalah kunci utamanya, karena beban yang sesungguhnya bersemayam di dalam hati dan pikiran kita. Trimo ing pandem, menerima takdir dengan lapang dada. Petuah asli, narima ing pandum, senajan sitik nanging barokah. Ora perlu meri marang lian, jalaran saben manungsa wis kagungan bagiane dehiu. Menerima bagian yang telah diberikan, meskipun sedikit, tapi berkah. Tidak perlu iri pada orang lain, karena setiap manusia sudah punya bagiannya sendiri. Nasihat untuk kita, saudaraku, seringkali beban terberat datang dari penolakan terhadap kenyataan. Kita berharap A, tapi yang datang B. Hati pun memberontak. Mengapa harus saya? Nenek moyang kita mengajarkan, terima saja dengan ikhlas apapun yang Gusti berikan. Ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan sebuah sikap batin yang aktif menerima, tidak melawan takdir yang sudah terjadi. Ketika hati kita lapang menerima, beban penyesalan dan kemarahan itu akan sirna. Kita jadi bisa fokus pada apa yang ada di tangan dan mensyukuri setiap helaan napas. Sabar lan ikhlas, dua pusaka penenang jiwa. Petuah asli, sabar iku kuncining swarga, sabar ngadepi pacoban, sabar nampak kahanan. Ikhlas iku tambane ati kang lara, amarga ora ana pamrih ing saben laku. Sabar adalah kunci surga. Sabar menghadapi cobaan, sabar menerima keadaan. Ikhlas adalah obat hati yang sakit, karena tidak ada pamrih dalam setiap perbuatan. Nasihat untuk kita, di tengah gempuran hidup yang serba cepat ini, kesabaran seringkali menjadi barang langka. Padahal, kesabaran adalah perisai paling ampuh dari amarah dan kekecewaan. Jika ada masalah datang, jangan langsung meledak. Bernapaslah dalam-dalam, tenangkan dirimu. Lalu, saat kamu berbuat baik, menolong sesama, atau bekerja, lakukanlah dengan ikhlas. Jangan harapkan pujian, jangan harap balasan. Beban kekecewaan sering muncul karena kita terlalu banyak berharap dari orang lain. Ikhlas membebaskan hatimu dari belenggu harapan dan pamrih, menjadikannya ringan dan plong. Memaafkan, membuang sampah batinmu sendiri. Tetua asli, wani ngapura iku luwih luhur tinimbang wani ngamuk. Yen dendam tansah disimpen, ati bakal ajur. Berani memaafkan itu lebih mulia daripada berani marah. Jika dendam senantiasa disimpan,
hati akan hancur. Nasihat untuk kita, saudaraku, dendam itu ibarat meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati, itu hanya akan merusak hatimu sendiri. Nenek moyang kita tahu, beban dendam adalah yang paling berat. Maka, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Maafkanlah mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasan hatimu sendiri. Dan yang tak kalah penting, maafkan juga dirimu sendiri atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Lepaskan semua beban penyesalan itu. Hati yang sudah bersih dari dendam dan penyesalan akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Hening, semedi, atau mawas diri, menyelami lautan batin. Laku semedi iku dudu mapanake raga, nanging mapanake rasa lan pikiran. Ing kasepen iku, suara ati bakal seset. Melakukan semedi itu bukan menenangkan raga, tapi menenangkan rasa dan pikiran. Dalam kesunyian itu, suara hati akan jelas terdengar. Nasihat untuk kita, di tengah bisingnya dunia digital, kita sering lupa untuk masuk ke dalam diri. Leluhur kita rutin melakukan semedi atau mawas diri. Ini sederhana, carilah waktu hening setiap hari. Meski hanya 5-10 menit, duduklah tenang, pejamkan mata. Dengarkan napasmu, biarkan semua pikiran dan emosi yang riuh itu lewat begitu saja. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan inti dirimu yang sejati, yang damai, yang terhubung langsung dengan Gusti. Beban pikiran yang menumpuk akan menguap, dan kamu akan merasa segar kembali. Melepas beban lahiriah. Hidup selaras dengan sesama dan alam. Beban juga seringkali datang dari cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Guyub, rukun, bersama itu ringan. Petuah asli, rukun agawe santosa, krah agawe bubrah. Kerukunan membangun kekuatan, perpecahan merusak. Nasihat untuk kita, hidup sendiri itu berat. Apalagi kalau banyak musuh atau masalah dengan tetangga. Nenek moyang kita selalu mengedepankan kerukunan dan gotong royong. Jangan cari gara-gara, jangan gampang tersinggung. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan permusuhan. Beban sosial itu sangat nyata. Ketika kita hidup rukun, hati ini lapang, dan beban terasa dibagi bersama. Hidup sederhana, bebas dari tekanan duniawi. Ojo ngoyo golek banda, jalaran banda iku mung titipan. Cukup sak cukup pewe, nanging hatimu lega. Jangan memaksakan diri mencari harta, karena harta itu hanya titipan. Cukuplah secukupnya saja, tapi hatimu lega. Nasihat untuk kita, saudaraku, terlalu mengejar kekayaan, jabatan, atau barang mewah itu seringkali jadi beban yang tak ada habisnya. Nenek moyang kita mengajarkan kesederhanaan. Hidup sesuai kemampuan, tidak perlu pamer, tidak perlu iri dengan milik orang lain. Harta dan jabatan itu hanya titipan. Ketika kita bisa hidup sederhana, hati kita bebas dari tekanan dan tuntutan duniawi yang seringkali membelenggu. Puncak sejati pelepasan beban, pasrah sumarah kepada Gusti. Setelah semua upaya batin dan lahiriah kita lakukan, puncaknya adalah pasrah sumarah. Ini adalah penyerahan diri yang utuh, tulus, dan penuh keyakinan kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kaula mung saderma, mobah mosi kersaning hyang sukma, sing pasrah bakal digawa, sing sumarah bakal diparingi katentreman. Hamba hanya sekadar berusaha, gerak-gerik adalah kehendak Tuhan. Yang pasrah akan dibawa, yang menyerah akan diberi ketentraman. Saudaraku, setelah kamu berusaha keras, mengerahkan segala potensi yang ada, dan melakukan yang terbaik, maka lepaskanlah beban hasil itu. Serahkan sepenuhnya kepada Gusti. Ini bukan berarti kamu menyerah pada nasib tanpa berbuat apa-apa. Tidak, ini berarti kamu telah melakukan bagianmu. Dan selebihnya, kamu percaya penuh pada rencana ilahi yang maha sempurna. Beban takut gagal akan lenyap. Beban harus selalu sempurna akan sirna. Beban kesombongan, jika berhasil akan hilang. Kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa.
Karena kamu tahu ada kekuatan yang maha besar yang senantiasa menjaga dan membimbingmu. Kamu merasakan bahwa kamu tidak sendiri. Kamu selalu dalam lindungannya. Wahai saudaraku di seluruh Nusantara, hidup ini adalah anugerah. Jangan biarkan ia terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Ikuti jejak para leluhur kita yang bijaksana. Bersihkan hatimu dengan nerima, sabar, ikhlas, dan memaafkan. Carilah keheningan untuk mawas diri. Hidup rukunlah dengan sesama, dan hiduplah sederhana. Terakhir, setelah semua usahamu, pasrahlah sepenuhnya kepada Gusti dengan hati yang tulus. Dengan biji itu, niscaya hidupmu akan ringan, tenang, penuh makna, dan senantiasa diberkahi oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi. Inilah jalan sejati menuju kebahagiaan dan ketentraman abadi. Semoga petuah ini menjadi pegangan kuat bagi kita semua.